Halo semua sahabat STB, berjumpa lagi dengan channel STB. Semoga kalian semua sehat dan berlimpah ya teman-teman. Pada video kali ini, STB akan membahas seputar hukum asumsi, di mana asumsi adalah suatu anggapan atau opini yang sengaja dibuat dalam pikiran manusia untuk menilai sesuatu atau menilai orang lain. Apa yang manusia asumsikan di dalam pikiran ternyata akan ditindaklanjuti oleh pikiran bawah sadar manusia. Tidak peduli apakah asumsi itu benar atau salah, bawah sadar manusia akan merekamnya dan oleh pikiran bawah sadar tersebut diteruskan menjadi pedoman sikap dan tingkah laku manusia secara otomatis terhadap apa yang diasumsikannya dan mendorongnya menjadi suatu kenyataan. Apa yang manusia asumsikan di dalam pikirannya ternyata akan ditindaklanjuti oleh pikiran bawah sadar manusia tersebut. Tidak peduli apakah asumsi itu benar atau salah, di mana bawah sadar manusia akan merekamnya dan oleh pikiran bawah sadar tersebut diteruskan menjadi pedoman sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri secara otomatis terhadap apa yang dia asumsikannya dan mendorongnya menjadi suatu kenyataan. Contohnya, misalnya ada si A mengasumsikan si B. Kebetulan asumsinya adalah asumsi yang jelek terhadap B. Dan karena asumsi tersebut dikreasi oleh pikirannya, oleh otak sadarnya, maka secara otomatis pikiran bawah sadar si A tersebut merekamnya dan menjadikan pedoman tingkah laku dan perkataan perbuatan si A terhadap si B. Kalau memang itu negatif, efeknya akan muncul sikap-sikap atau tingkah laku yang negatif. Baik itu dimunculkan atau tersembunyi di dalam hatinya si A tersebut. Itulah teman-teman, apa yang kita sebut sebagai asumsi atau assumption. Selanjutnya, kita akan membahas kekuatan hukum asumsi. Kenapa kita harus merubah mindset kita atau pola pikir kita atau cara pandang kita terhadap orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri? Teman STB, dalam hal ini kita akan membahas mengenai asumsi terhadap diri kita sendiri. Kita tidak membahas asumsi kita tentang orang lain ya, karena kita ingin membangun diri kita sendiri menjadi manusia yang lebih baik dengan melakukan asumsi positif untuk diri kita sendiri tentang asumsi siapa diri kita ini. Pada dasarnya, teman STB, seluruh pengalaman kita di dunia ini adalah proyeksi dari kesadaran internal kita. Untuk itulah, jika kita ingin merubah pengalaman kita, harus dimulai dari merubah asumsi kita terhadap diri kita sendiri dan cara kita melihat kehidupan ini. Teori asumsi ini ibarat Anda berkaca. Jika Anda memandang ke kaca dan melihat serta berpikir siapa yang ada di hadapan Anda, misalkan adalah seorang pecundang atau loser, maka itulah asumsi yang Anda berikan terhadap diri Anda sendiri. Jika Anda merubah cara pandang diri Anda bahwa yang Anda lihat di cermin adalah seorang pemenang, orang yang serba bisa, orang yang cakap, orang yang sudah sangat sukses, maka itulah asumsi yang Anda bangun terhadap diri Anda sendiri. Kebanyakan dari kita ingin merubah orang lain ketimbang merubah dirinya sendiri. Teman STB, ada 5 tahapan penting hukum asumsi yang perlu Anda praktekkan setiap hari jika Anda ingin sukses dalam hal apapun dalam kurun waktu 21 hari ke depan. Tahapan pertama, ignore your current reality atau abaikan realita Anda saat ini. Karena realita kita saat ini adalah hasil dari cara berpikir atau cara asumsi kita di masa lalu yang oleh bawah sadar yang terus tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita semenjak kita kanak-kanak hingga dewasa. Karena bawah sadar secara terus-menerus merekam di hidup Anda sampai dengan saat ini, saat Anda mendengarkan video ini. Dengan Anda sadar atau tidak sadar,
pikiran bawah sadar terus akan melakukan perekaman. Dan rekaman inilah yang membentuk sikap dan tingkah laku serta nasib atau kondisi kita saat ini dan di masa yang akan datang. Tahapan kedua, tentukan figur yang Anda inginkan. Misalnya, figur orang sukses, si A. Anda ingin sesukses si A. Contoh lainnya, misalnya Anda ingin sesukses dan sekaya Raffi Ahmad. Atau bagi Anda yang perempuan, ingin seperti di Ajeng Lestari, pendiri fashion hijab. Atau jika Anda jomblo, figur pasangan seperti apa yang Anda inginkan, Anda tentukan dan Anda jadikan model visualisasi Anda pada tahap berikutnya. Atau jika Anda ingin sukses dalam karir, ambil figur orang yang sukses dalam karir yang Anda tekuni saat ini, yang Anda bisa jadikan guru, baik dalam kondisi nyata maupun dalam visualisasi Anda pada tahap berikutnya. Tahapan ketiga, teman STB, membuat vision board. Anda buatlah vision board dan menuliskan atau menempelkan gambar semua yang kita inginkan pada vision board tersebut. Tuliskan secara singkat dan jelas apa yang Anda inginkan, apa yang ingin Anda capai dalam waktu dekat, menengah, atau jangka panjang. Letakkan vision board tersebut di tempat di mana Anda dapat melihatnya setiap hari, terutama saat Anda bangun tidur atau saat Anda ingin beranjak tidur. Bila Anda ingin mobil, tempelkan mobil idaman Anda di vision board tersebut. Ingin punya rumah, ingin punya pasangan hidup, tempel fotonya. Ingin punya tubuh yang ideal, ingin langsing, ingin sukses, ingin bahagia dan kaya raya, Anda tuliskan ukuran sukses yang Anda inginkan atau ukuran tubuh yang Anda inginkan. Apapun keinginan Anda tuliskan dengan lebih rinci. Anda ingin kaya, tuliskan berapa uang di bank yang Anda ingin miliki. Bila ingin usaha Anda berkembang, cari foto yang menggambarkan kesuksesan sebuah usaha. Dan Anda menginginkan usaha Anda bisa sesukses seperti di foto tersebut. Dan tempelkan di vision board. Itu adalah langkah ketiga, teman STB. Kita lanjut tahapan berikutnya. Tahapan keempat, melakukan visualisasi secara rutin saat Anda bangun tidur dan hendak beranjak tidur. Visualisasi ini sangat penting dalam pembentukan manifestasi atau perwujudan atau wujud dari apa yang Anda inginkan atau idamkan. Lakukan visualisasi sampai Anda dapat merasakan debaran jantung kita seakan apa yang kita inginkan itu sudah ada di depan mata. Rasakan kesenangan, kegembiraan, apalagi rasa yang meluap-luap bahagia. Karena apa yang Anda sangat inginkan sudah Anda dapatkan. Setiap visualisasi, Anda selalu merasakan hal-hal tersebut di atas visualisasi Anda dalam kondisi yang tepat atau on the track. Dan terus lanjutkan, pertahankan hingga keesokan harinya dan lanjut keesokan harinya lagi. Lakukan visualisasi sehabis bangun tidur di pagi hari dan malam hari menjelang Anda tidur. Lakukan 2 kali saja selama 10 hingga 15 menit. Kenapa dalam visualisasi kita ingin menciptakan sebuah rasa? Karena inilah yang akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita dan dipahami olehnya serta meneruskannya, mengupayakannya hingga terwujud. Ingat, apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil dari rekaman atau pikiran bawah sadar kita di masa lalu. Misalnya, tentang kesulitan hidup, tentang kemiskinan, tentang kebodohan, terperangkap oleh budaya dan aturan-aturan lingkungan yang negatif, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya di masa lalu. Visualisasi membentuk mental image yang akan membantu kita mewujudkan apapun yang kita inginkan. Dalam melakukan visualisasi, Anda bayangkan semua yang Anda inginkan sudah benar-benar Anda miliki. Teman STB, timbulkan perasaan sudah memiliki.
sampai muncul reaksi kimia dari otak dan menyebarkannya ke seluruh tubuh kita. Biasanya ini akan men-trigger rasa bahagia dalam hati kita. Ada rasa nyaman, ada rasa senang, ada rasa bahagia, bahkan hingga meluap-luap, membuat kita tersenyum, tertawa, seakan-akan semua itu sudah hadir di dalam hidup kita dan sudah kita miliki, tinggal kita pakai saja. Semua inilah yang akan diserap oleh pikiran bawah sadar dan menjadikannya keadaan yang sesungguhnya, menjadikannya sebagai referensi untuk mewujudkannya dan menjadikannya sebuah kenyataan dan realiti yang baru. Pikiran bawah sadar kita tidak dapat membedakan mana betul dan mana salah, mana bohong atau benar. Apapun yang dirasakan oleh pikiran dan jiwa kita, itulah yang ditangkap dan disimpan serta diteruskan menjadi pedoman hidup dan cara berpikir serta tindakan kita sehari-hari. Misalkan, bila kita terus menangkap doktrin-doktrin pembodohan, kemiskinan, kesengsaraan, itulah yang ditangkap oleh bawah sadar kita dan menjadikannya sebagai kenyataan hidup dan mengatur kita menjadi terus-terusan bodoh, terus-terusan miskin, sulit berkembang, merasa gagal dalam hidup, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya, jadilah hidup kita seperti itu adanya. Praktek visualisasi. Misalnya, Anda masih tinggal di rumah kontrakan. Sering-seringlah bayangkan itu adalah rumah Anda, lengkap dengan fasilitas yang Anda inginkan, seperti dapur yang modern, ruang keluarga dengan sofa yang nyaman, kamar mandi yang bersih dan harum, lengkap dengan shower air panasnya, bathtub, dan sebagainya. Anda tinggal duduk setelah Anda bangun tidur atau ingin tidur, dan bayangkan ini selama 10 hingga 15 menit saja setiap harinya. Minimal 2 kali sehari. Bila Anda punya waktu lebih, lakukan lebih banyak lagi, visualisasi akan lebih baik lagi. Rawat dan cintai rumah Anda sekarang dengan tulus. Seolah-olah rumah itu adalah milik Anda sendiri. Katakan rasa syukur saat Anda lelah pulang ke rumah dan ingin segera beristirahat dengan keluarga. Katakan hal yang baik. Contohnya, wahai rumah, aku ucapkan terima kasih telah menerimaku dan keluargaku berteduh dan merasa nyaman di sini. Aku akan merawatmu dan mencintaimu. Karena apa, teman STB? Spirit cinta dan kasih sayang ini akan mendorong terwujudnya suatu realita di kemudian hari. Anda akan memiliki rumah sendiri dan apapun yang Anda visualisasikan. Yakin dan percayalah, perbuatan dan perkataan yang baik akan mendatangkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, hati-hatilah dalam melakukan visualisasi. Selalu visualisasikan hal-hal yang baik yang Anda inginkan. Jangan visualisasikan hal yang tidak Anda inginkan. Lakukan latihan visualisasi ini hingga 21 hari ke depan. Dan lanjutkan 21 hari lagi berikutnya. Sampai apa yang Anda inginkan termanifestasi atau terwujud. Sebaiknya, teman STB, Anda hindari menonton TV, YouTube, TikTok yang berkonten negatif seperti pembunuhan kriminal, semua tontonan yang tidak menambah nilai baik sebagai asupan bawah sadar kita. Fokus ke tujuan Anda, menjaga bawah sadar Anda terus-menerus merekam hal-hal yang positif untuk tujuan Anda berkembang. Tahapan kelima, berakting atau bertingkah seakan-akan semua yang kita inginkan sudah kita dapatkan. Sahabat STB, bersandiwaralah bahwa kita sudah menjadi orang yang kita inginkan. Acting ini meliputi juga cara berpikir Anda, cara berucap, dan cara bertingkah laku dalam keseharian Anda. Contohnya, Anda ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Mulailah bertingkah seperti pengusaha, seperti yang dilakukan oleh para pengusaha pada umumnya. Misalnya, bangun tidur di pagi hari. Setelah melakukan ibadah, lakukanlah visualisasi selama 10 hingga 15 menit. Setelah selesai, mulailah dengan berucap, "Saya pengusaha sukses."
pekerjaan apa yang akan saya lakukan hari ini untuk meningkatkan kesuksesan saya, meningkatkan kekayaan saya. Apapun yang saya lakukan hari ini adalah saya pemiliknya, saya bosnya, saya yang menikmati hasilnya. Walaupun teman STB, kenyataannya Anda adalah seorang karyawan, dan lakukanlah pekerjaan Anda seperti biasa dengan senang hati. Contoh lain, jika Anda berkendaraan umum atau menggunakan sepeda motor, bayangkan Anda mengendarai kendaraan idaman Anda. Rasakan sensasinya, rasakan setirnya, stangnya, dengarkan bunyi mesinnya, nikmati kondisi sekarang, seolah-olah Anda menikmati kondisi ideal Anda. Bawah sadar akan merekam dan terus merekam hingga termanifestasi suatu saat nanti Anda mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Ini memang tidak mudah kelihatannya, tapi sahabat STB, dengan terus-menerus berlatih, Anda akan mulai terbiasa. Seiring perubahan yang terjadi dalam diri Anda secara berangsur-angsur. Perhatikan rasa yang ada dalam diri Anda dan juga sensasi yang muncul di dalam tubuh Anda. Apakah Anda berkembang ke arah yang lebih positif? Anda lebih tenang, lebih kalem, lebih percaya diri, tidak mudah stres dan emosi? Perhatikan perubahan dalam diri Anda dalam 21 hari ke depan. Jika Anda ingin sukses, bertingkahlah seolah-olah Anda sudah menjadi orang yang sukses seperti yang Anda inginkan, baik cara berpikirnya, ucapannya, dan pola hidupnya. Jika Anda orang yang sulit menemukan jodoh, ingin menikah, beraktinglah seolah-olah Anda berperan sebagai seorang suami atau seorang istri, dan pasangan Anda adalah seorang yang ideal, yang Anda idamkan menjadi pendamping hidup Anda. Jika Anda orang yang ingin sukses hidupnya, tirukan cara hidup orang sukses atau orang yang menjadi figur sukses Anda. Apapun goal Anda bisa terapkan dengan menggunakan kekuatan hukum asumsi ini. Demikian 5 tahapan di atas, sahabat STB, yang Anda harus praktekkan jika Anda ingin ada perubahan di dalam hidup Anda. Teruskan hidup Anda dengan asumsi-asumsi hingga goal Anda tercapai. Pertahankan dan kembangkan power of assumption ini dalam kehidupan Anda sehari-hari, atau paling tidak dalam 21 hari pertama. Berpikir dan bertindak seperti figur yang Anda inginkan, yang Anda contohkan. Walaupun ini tidak sesuai dengan realitas Anda sekarang, atau masih jauh dari kondisi yang kita inginkan, teruslah berusaha, teruslah berikhtiar. Jangan mengenal jenuh, jangan mengenal lelah. Perbaiki sandiwara Anda dan abaikan kondisi Anda saat ini. Sandiwara yang kita lakukan atau acting yang kita lakukan ini adalah untuk konsumsi bawah sadar kita supaya dia bisa menangkap semua yang kita inginkan, akan tetapi bukan menangkap yang tidak kita inginkan. Untuk itu, hati-hati dalam berpikir, bersikap, dan berkata-kata setiap harinya setelah Anda melakukan praktek 5 tahap hukum asumsi ini. Terus-menerus asumsikan apa yang Anda inginkan sudah terjadi, baik saat Anda visualisasi dan saat Anda berpikir, bertindak, dan bertingkah laku sehari-hari. Demikian sahabat STB, persembahan dari channel Sukses Tanpa Batas. Dukung kami dengan klik subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekat Anda. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses tanpa batas.